Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi lagi. Saudara sekalian, kita beberapa hari lalu dapat berita Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan global bond. Dia sebut dengan istilah pandemic bond karena katanya pandemic bond ini dananya akan digunakan untuk dalam rangka mengatasi wabah COVID-19 atau Corona yang kita biasa sering sebut sebelumnya. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 4,3 miliar dolar, gede. Dan yang bikin lagi lebih tercengang lagi, tenornya masa berlaku sampai 50 tahun. 50 tahun saudara, dan yang luar biasanya lagi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani ini yang kita sebut sebagai Menteri Keuangan terbalik, ya, itu bangga loh. Dia mengatakan pada wartawan bahwa ini menunjukkan bahwa investor percaya pada Indonesia. Gini ya, di mana-mana itu ngutang itu nggak bangga. Di mana-mana seharusnya orang-orang yang benar, orang tua kita zaman dulu itu ngasih tahu ngutang itu malu, ngutang itu terpaksa, paksa banget ngutang, malu kalau kita ngutang, ya. Ini ngutang bangga 50 tahun, 50 tahun alasannya bagaimana? Supaya tidak membebani APBN. Iya, APBN zaman kamu berkuasa. Paling kamu berapa tahun lagi sih? Katakanlah 5 tahun lagi deh, masih ada 45 tahun. Artinya apa? Artinya itu membebani anak cucu kita. Artinya kamu mewariskan generasi berikutnya rakyat Indonesia dengan utang yang gila-gilaan. Dan ngomong gila-gilaan ini selain jumlahnya yang juga gede, bunganya juga gede banget ya. Bunganya kan dia disebut tuh antara 3,8 sampai 4,45%. Global bond loh, dalam US dollar loh. Jadi kalau kita bicara global bond itu minimal ada 2 risiko. Risiko pertama, bunganya kegedean. Risiko kedua, ada kemungkinan selisih kurs. Waktu kita ngutang sekarang katakanlah 15.000, 16.000, 50 tahun kemudian, nggak usah 50 tahun deh. Beberapa bulan, beberapa waktu kemudian aja kita kemarin sempat 17.000. Ya. Jadi ngutang itu bukan suatu prestasi, Mbak. Aduh. Sri, ngutang itu bukan prestasi. Lagian kamu kan doktor ekonomi, Menteri Keuangan terbaik dunia katanya berkali-kali. Walaupun kita sebagai rakyat nih nggak tahu juga terbaiknya apa gitu ya. Karena faktanya tidak memberi manfaat apa-apa buat rakyat kita Indonesia ini. Harga-harga makin mahal, cicilan utang gede-gedean, ya kan? Nggak ada, pajak dinaikin. Jadi terbaik itu terbaik untuk siapa? Iya, karena kalau kita lihat kelakuan sepanjang jadi Menteri Keuangan hobi bikin utang dengan bunga super tinggi, yield bertinggi, ya kayaknya terbaik buat para kreditor ya, orang-orang yang memberikan kredit pada Indonesia. Bunganya gede banget, untungnya gede banget, makanya mereka suka. Dan memang ternyata gelar-gelar itu kan diberikan oleh masyarakat tanda kutip dunia internasional, investor internasional, ada majalah Euromoney dan sebagainya, jenis-jenis itu. Oke, balik ke utang tadi lagi. Jadi ngutang itu bukan untuk kebanggaan, malu, sebetulnya malu. Kamu menerbitkan bond dengan tenor 50 tahun, bunga kegedean. Kenapa saya sebut kegedean? Ini ada beberapa contoh ya. Biasanya kalau treasury bond itu, maksud saya global bond itu patokannya US Treasury. Nah, berapa US Treasury-nya? Yaitu cuma sekitar 0,7%. Kalau mau dia tambah di atas ya kasih 0,8 lah, jadi 1,5%. Nah, kalau kamu bikin utang sampai 3,8, 4,5%, 4,45%, aduh, kita bayar ketinggian, utang kita ketinggian bunganya, aduh. Kalau oversubscribe, ya iyalah, orang bunganya mahal, orang pada berminat. Nah, kan duit kan ikut return. Ada return yang tinggi, mereka datang namuran ke sana, makanya orang sebut hot money, ya kan? Gampang datang, gampang pergi. Mahal banget. Dan ternyata kelakuan Mbak Sri ini memang dari zaman dulu, dari tahun 2000
sampai 2020 misalnya, dia tuh bikin utang waktu itu sampai jumlahnya berapa ya? Yang untuk tenor 10 tahun aja itu 259,9 triliun. Plus kurang lebih 12 miliar dolar. Gede banget. Dan jumlah bayar utang yang kelebihan karena kita bayar bunga lebih besar dibanding bahkan Filipina, Thailand, Vietnam, itu dicatat sampai kurang lebih 6,7 miliar dolar plus 121 triliun. Itu uang yang harus dibayar karena kelebihan. Bukan jumlah yang dibayar sesuai. Kita berarti kelebihan itu artinya kita bayar nggak seperti itu. Kalau dibanding misalnya Vietnam, Thailand, dan Filipina yang sebetulnya ratingnya juga di bawah kita. Jadi lagian kenapa sih ngutang? Hobi banget sih ngutang. Kalau untuk pandemi yang 405 triliun itu yang Jokowi terbitkan pemerintah dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang bikin ribet itu, yang banyak dipersoalkan karena ada pasal-pasal super pasal 27 itu yang mengatakan semua biaya itu bukan kerugian ekonomi tapi biaya ekonomi. Pejabat-pejabat terkait di KKSK, Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK dan lain tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Ya kan? Dan hal itu tidak terpasal ayat ketiganya, tidak termasuk ranah pidana untuk tidak termasuk untuk dibawa ke PT UN. Itu pasal-pasal yang ngawur sekali, yang memberikan kesempatan peluang kepada para penjahat untuk mengulangi kejahatan seperti pada waktu BLBI dan Bank Senturi. Kalau kita perlu 405 triliun, nggak usah ngutang. Ya ampun, nggak usah ngutang. Banyak duitnya, serius banyak. Ya, banyak. Tinggal geser-geser alokasi anggaran yang disebut realokasi anggaran. Itu kan diusulkan banyak ekonom yang garis lurus lah, masih punya waras otaknya. Ada anggaran bayar utang, cicil utang yang tahun ini saya di APBN ada 654 triliun. Gila nggak? 654 triliun hanya untuk bayar bunga cicilan dan pokok. Aduh, itu bisa dialihkan. Ada lagi anggaran infrastruktur yang ugal-ugalan 419 triliun. Itu bisa dialihkan juga. Ada lagi anggaran yang mau pindah ibu kota yang 466 triliun itu. Tahu uang ada atau enggak tuh? Aduh, edan. Mau hemat anggaran belanja kementerian dan lembaga yang 1.600 triliun itu kalau 20% aja ada 320 triliun. Jadi banyak uangnya kalau mau geser-geser realokasi anggaran, bukan bikin utang lagi. Kenapa sih kamu doyan banget utang? Emang kamu nggak malu dijuluki ratu utang selama ini? Atau jangan-jangan, maaf ya, udah nggak punya malu ya? Jangan dong, kasihan rakyat ya. Kamu bilang bolak-balik pruden. Jangan, aduh, siang ya. Dan gitu dulu. Doktor ekonomi, cari yang kreatif. Solusi kreatif, solusi yang out of the box. Jangan bisa cuma bikin utang, genjot pajak, jual BUMN. Aduh, saya cetek banget ilmunya, cetek. Jangan malas kreatif ya. Oke, gitu aja dari saya, Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.